Gibran berterima kasih usai makam kakek nenek dikunjungi Roy Suryo. Hah? Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Wow, ini respon di luar prediksi BMKG, teman-teman. Mas Gibran, terima kasih Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya. Inilah ya definisi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dasar memang kelompok manusia bego dan tolol, goblok kelompok Tifa dan Roy ini. Sampai pemakaman keluarga Bapak Jokowi aja diteliti. Melanggar tatanan adat budaya tradisi orang Jawa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu, bahwa di dalam adat budaya tradisi Jawa itu jangankan kita itu menghina orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah sowan ke pangayonaning pangeran, itu tidak diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon Gibran terkait teroris ya. Bukan teroris, tapi teroris yang berziarah ke makam neneknya di Solo. Dan ternyata respon Gibran sangat di luar prediksi BMKG ya, dan saya yakin Gibran itu telah membikin ya si Panci CS kejang-kejang, atau mungkin saat ini sudah nangis bareng. Karena ya pasti mereka berharap ya Gibran akan marah terkait aksi yang mereka lakukan ya. Karena memang sudah seperti itulah kebiasaan atau sifat orang yang mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder ya. Tindakannya ingin selalu direspon ya. Kalau tidak direspon itu sangat menyakitkan baginya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau ada api, jangan disiram bensin. Itulah yang dilakukan oleh Mas Gibran. Mas Gibran lebih memilih menjadi air. Menanggapi bahwa kunjungan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ke makam keluarga beliau jawab dengan santai, terima kasih atas kunjungannya, ziarahnya, dan doanya. Ini luar biasa kawan-kawan ya. Inilah didikan dari Pak Jokowi, buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalem, santai ya, tidak terpancing, bijak. Mas Gibran sudah mulai matang. Nah, itu satu poin kemenangan dari keluarga Pak Jokowi. Ya, maka sekali lagi saya sampaikan, banyak orang di typing di komentar juga, jangan lawan orang baik. Mas Gibran berhati mas. Hidup Jokowi. Iya. Memang saya tidak habis pikir gitu ya, bahwa respon Gibran seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Batman Power barusan, bahwa Gibran berarti emas dan Roy CS telah kalah 1 poin ya. Saya tidak sependapat karena menurut saya bukan 1 poin mereka mengalami kekalahan, tetapi 100.000 triliun poin. Iya, ya karena ya seperti itu, nggak mungkin lah ya cuma 1 poin ya, banyak poin itu.
Ya, di luar prediksi BMKG respon Gibran ya. Lanjut. Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo CS yang telah mengunjungi makam kakek neneknya. Lu kalau dari awal ngikutin video-video gue tuh salut sama Gibran karena memang hati seperti ini nggak semua orang punya. Jadi Gibran tuh susah sih, hati ini rapuh. Lu baru di wow, lu langsung nggak bisa tidur. Tapi lu bayangin, Gibran sudah diperlakukan seperti itu aja dia malah bilang terima kasih. Itu makanya gue bilang ini bukti Pak Jokowi mendidik anaknya dengan jiwa yang besar. Gak gampang geng, gak gampang, serius deh. Gue aja yang melihat gerombolan itu melakukan itu sempat emosi. Tapi pas gue lihat Pak Jokowi tenang, Gibran tenang, iya ya keren juga emang. Masa lu mau ikut stres sama orang-orang itu? Gibran adalah panutan geng, gimana enggak di usianya yang terbilang muda, menurut gue sih masih muda ya. Dia dicolek-colek sama yang senior 2-3 kali lipat bahkan di atas dia. Dan responnya yang sangat elegan, dewasa, menohok, mengucapkan terima kasih kepada para siapa itu mereka yang mengunjungi kuburan kakek nenek Gibran. Dia bilang terima kasih telah mendoakan. Gibran nih matang di atas usianya ya. Lu bisa bayangin gak sih, sekarang ini kan Gibran tuh sosok muda kan, yang di tengah-tengahnya di budaya yang harusnya pemimpin itu tua. Gibran hadir di situ dan memang harus ada yang mulai. Gibran adalah contoh anak muda yang mau masuk ke dalam sistem dan melakukan perbaikan. Ayo masuk ke dalam sistem dan melakukan perbaikan. Ajak orang-orang baikmu untuk mendukung mimpi-mimpi besar untuk Indonesia. Lanjutkan terus Mas Gibran. Gua akan terus semangat mendukung Mas Gibran. Dibayar berapa bang? Enggak, serius, gua nggak ada yang bayar. Iya. Gimana menurut teman-teman ya? Jadi netizen barusan ini menganggap bahwa Gibran itu sudah cukup dewasa melampaui usianya. Dan itu juga tidak lepas dari didikan ya Jokowi ya sebagai orang tuanya selama ini, bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api ya. Api bisa dipadamkan dengan air ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jika ada sesuatu yang terbakar, malah jangan nambahi membakar ya kan. Nanti akan malah apinya semakin besar. Dan kata netizen barusan, dirinya yang usianya di atas Gibran justru merasa perlu belajar mengelola hati, psikologi dan pikiran kepada Gibran. Wah, gimana menurut teman-teman? Keren kali ya kan? Lanjut. Gibran berterima kasih usai makam kakek nenek dikunjungi Roy Suryo. Hah? Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Wow, ini respon di luar prediksi BMKG teman-teman. Di luar kebiasaan masyarakat. Karena kan ini sudah banyak sekali relawan, pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran yang emosi, kesal, bahkan melakukan sumpah serapah terhadap Roy Suryo CS. Tapi Mas Wapres Gibran responnya seperti ini loh. Waduh, ini mah the next level pemimpin teman-teman. Emosinya itu sudah stabil dan beliau bisa mengontrol apa yang diucapkan. Wah, angkat topi saya. Udahlah teman-teman, luar biasa beliau ini. Mas Gibran, terima kasih Roy Suryo dan Dr. Tipa sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya. Inilah ya definisi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan definisi like father, like son. Ini Mas Gibran ini. Nah, inilah alasan kenapa saya itu sangat mengidolakan Jokowi's family, keluarga Pak Jokowi ini. Salah satunya Mas Gibran ini. Dan ini adalah ajaran Islam ya. Mas Gibran sudah mengamalkannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Ikutilah perbuatan yang buruk itu, balaslah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Beliau nggak ngebalas dengan ngejulit ya,
buat story, sindir sana, sindir sini, marah sana, marah sini. Enggak. No. Justru beliau malah berterima kasih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah anak muda ya, sosok anak muda yang yang jarang kita temui sekarang. Justru ada sosok yang katanya cerdas, kerjaannya malah memprovokasi, ngejulit, nyinyir, sindir, komentator sana, komentator sini. Bukannya malah menasihati pengikut-pengikutnya, anak-anaknya, justru dia yang mengkompori. Dia yang menyuruh gitu loh pengikutnya untuk melakukan suatu keburukan. Nah, orang seperti itulah yang tidak pantas dijadikan pemimpin di negeri ini. Jadi, dari saya kepada Mas Gibran, Anda hebat. Like father, like son. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan terakhir, doa saya kepada Mas Gibran sekeluarga agar selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Karena menurut saya sosok-sosok seperti Mas Gibran inilah yang seharusnya dan sepantasnya memimpin negeri Indonesia yang tercinta ini. Bukan malah dipimpin oleh orang yang doyan ngejulit, memprovokasi, ya, mengkompor-kompori. Apalagi orang yang tidak tahu berterima kasih. Malam yashkurin nas, falam yashkuri ilallah. Barang siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, artinya dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Jangan sampai negeri kita ini dipimpin oleh orang seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Gibran mengucapkan terima kasih dan perhatian yang diberikan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pertama-tama, saya benar-benar sangat kagum ya dengan sikap Mas Wapres kita ini ya. Ini benar-benar saya katakan incredible wise ya. Suatu sikap yang bijaksana luar biasa menurut saya ya. Karena kita tahu sebenarnya tujuan Tifa ya dan Refli Harun dan Roy Panci ke sana itu mereka bukan untuk ziarah sebenarnya ya. Tapi walaupun mereka bilang belakangan setelah dihujat mereka bilang mereka hanya untuk ziarah ya. Tetapi tujuan mereka jelas dalam video pertama mereka itu ya, bahwa mereka mencari ya dalil-dalil dan mengatakan bahwa ibu itu bukan ibunya Pak D. Jokowi gitu kan. Tapi setelah dihujat masyarakat mereka bilang kami ziarah. Tetapi dalam sikap keluarga Pak Jokowi terlebih ya Wapres kita ini ya, ini benar-benar menunjukkan mereka ini bukan keluarga yang ya bisa dianggap remeh lah ya. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan seperti itu. Jadi di sisi lain kita sebagai masyarakat begitu emosional ya melihat itu. Terlebih saya nih berpikir kadang-kadang kapan saya mau ketemu dengan Roy Suryo ini ya. Paling tidak saya ludahin mukanya itu tuh. Dan juga Tifa ini. Tapi di sisi lain Mas Wapres kita begitu bijaksana ya. Jadi beliau lebih bijaksana dari umur yang seharusnya ya. Umur beliau masih muda begitu tapi jauh lebih bijaksana. Ya. Semoga beliau selalu sukses bahkan jadi RI 1 nantinya. Mungkin 2034 ya. Kita doakan semua. Dan juga Pak Jokowi ya tetap sukses di dunia internasional ya sebagai penasehat Lombok nantinya. Itulah harapan kita sebagai pendukung ya keluarga Pak Jokowi. Jadi untuk kita masyarakat, kita jangan menyerah ya. Saya sendiri Ya semuanya mengapresiasi teman-teman ya. Mengapresiasi apa respon atau jawaban ya Gibran terkait fenomena anomali dia, fenomena antik, fenomena yang mungkin hanya terjadi dalam 1000 tahun, yaitu orang yang mengaku sebagai seorang dokter, yang mengaku sebagai seorang ahli telematika, dan juga orang yang mengaku sebagai ahli hukum tata negara, ternyata tiba-tiba saja meneliti sebuah kuburan. Aduh, terima kasih katanya sudah berziarah ke makam mbah saya.
Jangan lupa ya kan, ya ikut nyapu lah. Jadi jangan hanya berdoa ya kan, tetapi juga ikut bersih-bersih. Ya saya berterima kasih banyak. Kurang lebih seperti itulah kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Gibran. Ya, lanjut. Kedatangan Roy Suryo dan kawan-kawan ke makam mendiang ibundanya Bapak Joko Widodo itu sudah melanggar tatanan adat budaya tradisi orang Jawa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Bahwa di dalam adat budaya tradisi Jawa itu jangankan kita itu menghina orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah sowan ke pangayunaning pangeran, itu tidak diperkenankan. Kita mengatakan kejelekannya orang yang sudah meninggal itu pun sudah tidak diperkenankan oleh adat budaya tradisi Jawa. Apalagi Roy Suryo kemarin mengatakan sesuatu yang seharusnya itu tidak pantas untuk dikatakan kepada seseorang yang sudah sowan marang pangayunaning pangeran atau sudah pupus yuswa. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Padahal kita tahu bahwa Roy Suryo itu ada nama yang nama itu menurut pengakuannya pemberian dari sebuah keraton. Itu sudah singlar dari adat budaya tradisi orang Jawa. Semoga ini bisa dipahami. Terima kasih, matur nuwun, salam budaya. Izin, walau dengan berat hati, ini harus saya sampaikan apa yang ada di dada saya, terkhusus untuk Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nyuwun sewu sebelumnya Pak, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Namun sekali lagi, ini harus saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak pernah mengatakan telah dihina sehina-hinanya, telah direndahkan serendah-rendahnya. Maaf Pak, dengan kejadian beberapa hari yang lalu, ada yang mendatangi makam leluhur atau orang tua Bapak. Saya ingin mengatakan bahwa Bapak telah dihancurkan sehancur-hancurnya Pak. Nyuwun sewu Pak, jika saya keliru. Pak, bagi kami simpatisan, selama ini kami terima-terima saja Pak. Ada yang dikatakan ternak, ada yang dikatakan dungu, ada yang dikatakan buzzer, bahkan saya sempat ada yang mengatakan pemuja PKI. Kami baik-baik saja Pak, ya, karena itu risiko bagi kami dalam mensupport Bapak, katakan seperti itu. Saya mempunyai simpati yang sangat besar kepada Bapak, karena ada 3 kebijakan yang Bapak ambil di era Bapak, katakanlah, namun 1 gagal. Kebijakan itu, ya, ini yang saya sangat harapkan sudah lama. Ternyata di era Bapak diambil kebijakan itu. Kebijakan yang saya maksud adalah ada 2 organisasi yang tidak diperpanjang izinnya. Kenapa? Ini saya sangat simpati dengan kebijakan Bapak. Karena 2 organisasi yang saya maksud ini selama ini selalu menjalankan politik identitas. Kalau ada pesta-pesta politik, katakanlah. Kemudian suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, dengan tidak diperpanjang izinnya di era Bapak, ini saya apresiasi sekali. Kemudian yang selanjutnya tentang RUU perampasan aset. Ini kalau sampai goal waktu itu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak. Ini Pak, kenapa saya selalu mensupport, katakanlah, walaupun saya ikhlas dikatakan ternak, dungu, buzzer, PKI, saya terima Pak. Tapi ke depan saya akan berpikir kembali Pak. Ya, dalam artian seperti ini. Kalau Bapak saja tidak peduli atau tidak bersikap terkait ada orang yang mendatangi makam kedua orang tua Bapak,
apalagi di makam itu ya ada semi-semi katakanlah, menghubung-hubungkan, mencocok-cocokkan, sejenis meneliti seperti itu. Kemudian Bapak pun tidak bersikap. Saya pribadi berpikir kembali ya untuk mensupport Bapak. Karena apa? Orang tua Bapak saja kalau didatangi seperti itu, kemudian tidak bersikap, tidak mengambil langkah, apalagi kami Pak yang bukan siapa-siapa. Seperti itu Pak ya. Jadi ya saya berani mengatakan, kalau Bapak tidak bersikap terkait ada yang mendatangi makam kedua orang tua Bapak, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, Bapak telah dihancurkan sehancur-hancurnya Pak. Ya, kira-kira begitu Pak. Pak, orang tua kita, ya, saya tidak ingin mengajarkan sebenarnya, hanya ingin, ya, menyampaikan rasa isi hati saya. Kita dilahirkan Pak, dibesarkan, didoakan, apalagi Bapak mencapai puncak karir yang tertinggi sebagai seorang presiden. Tangis, keringat, tawa orang tua kita Pak, yang membesarkan kita. Namun kalau seperti beberapa hari yang lalu didatangi seperti itu Pak, kalau Bapak sekali lagi tidak bersikap, apa namanya Pak ya, tidak kualat atau gimana Pak, non sewu ini Pak, kalau bahasa saya agak gimana ya, tapi itu Pak ya, ini saya dengan berarti harus saya sampaikan. Artinya begini Pak, dengan kejadian kemarin, kalau Bapak tidak bersikap juga, tidak mengambil langkah juga, sementara itu kedua orang tua Bapak, apalagi dengan kami yang hanya simpatisan Pak. Tolong Pak, ini isi hati saya Pak. Ya, saya hargai kesabaran Bapak. Saya hargai cara bijaksana Bapak. Namun kalau seperti ini harus bersikap Pak. Kenapa? Jangan sampai saya khususnya ya tidak mensupport lagi hanya karena Bapak tidak bersikap. Karena pemikiran saya sederhana, Bapak saja tidak peduli dengan kedua orang tua Bapak, apalagi dengan kami. Kira-kira begitu Pak maksudnya. Monggo Pak, silakan mengambil langkah, mengambil sikap. Ini yang kami tunggu. Nyuwun sewu, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang tidak tertata, namun itu keluar dari hati saya yang paling dalam. Izin Pak. Iya, gimana menurut teman-teman? Dua netizen barusan yang merupakan, saya yakin merupakan ternak Mulyono, masih merasa apa yang dilakukan oleh si Panci CS itu adalah sesuatu yang melanggar adat budaya tradisi Jawa dan sudah sangat menyakitkan ya. Jadi kalau saya simpulkan dari dua pernyataan netizen barusan itu seperti itu ya. Sementara Gibran sudah memberikan pernyataan bahwa terima kasih telah berkunjung ke makam neneknya ya kan. Sementara dirinya sendiri mungkin belum sempat gitu loh. Atau mungkin dia berziarah itu mungkin setahun sekali kan seperti itu. Maka Gibran perlu berterima kasih. Nah, tapi dua netizen barusan sepertinya belum bisa menerima apa yang dilakukan oleh segerombolan teroris ya, yang telah dianggap mengobok-obok makam Ibunda Jokowi. Lanjut. Makam yang tidak lazim, ya. Ini kan bentuk makam yang tidak lazim, ya. Bahkan untuk Dasar memang kelompok manusia bego dan tolol, goblok kelompok Tipa dan Roy ini. Sampai pemakaman keluarga Bapak Jokowi aja diteliti. Katanya tidak lazim lah. Loh, yang namanya pemakaman, orang ibarat kata tempat peristirahatan terakhir itu mau dimakamkan di mana kayak kalau memang ada tanahnya, mau di mana kayak itu hak keluarga orang. Jadi tidak perlu kalau umpamanya keluarganya mantan presiden harus pemakamannya di sini, tidak perlu itu.
Jadi terserah dari pihak keluarganya mau dimakamkan di mana, mau dimakamkan di samping rumah kek, mau di halaman rumah kek. Tidak lazimnya di mana? Dasar bego. Sampai diteliti katanya Jokowi ini katanya sepertinya anak pingit lah. Kalau memang anak pingit, emang kalau anak pingit ndak boleh sekolah, berpendidikan, terus menjadi pejabat, apa ndak boleh? Dasar bego. Aneh aja. Banyak kok orang-orang pengusaha, keluarganya pemakamannya jauh di mana tempat, karena memang ditempatkan di situ biar kumpul di situ. Ada juga yang keluarga orang kaya, orang pejabat, keluarganya kumpul, orang tua makam orang tuanya di pemakaman umum, ada juga. Terus tidak lazimnya di mana? Dasar tipa bego. Sampai kelahirannya pun diteliti. Kok mudah banget katanya. Mudah banget ini menikah. Lah, sekarang permasalahannya di era dulu dengan sekarang tuh beda, tipe bego. Kalau dulu orang itu kalau suka cocok ya nikah. Udah sekarang aturannya harus 17 tahun ke atas. Minimal sekian, 20 sekian. Ya kalau dulu itu kalau memang suka ibaratkan tuh sah udah nikah. Ada yang habis menikah ibaratkan tuh 1 tahun kemudian sudah melahirkan, langsung jadi. Ada juga. Masalahnya di mana? Tipe yang bego. Memang kelompok bego orangnya. Pemakaman lah dibilang tidak lazim. Itulah ini apa segalanya. Aduh, susah dah nih orang-orang bego nih. Punya nenek yang memang melahirkan anak-anak itu di usia 19 tahun. Jadi apalagi zaman-zaman dulu tahun 1940, 30 ya wajar banget gak sih gitu. Wajar, sampai sekarang aja sering kita dengar kan? Iya, orang berusia 18, 19 udah menikah dan melahirkan. Iya. Makanya yang aku lihat reaksi netizen tuh yang kayak, kenapa emang kalau misalnya ibunya ngelahirin Pak Jokowi di umur 19 tahun, nenek saya aja ngelahirin di umur 15 tahun misalnya, ada yang komen kayak gitu. Ya nenek saya aja 16 tahun udah hamil. Kayak maksudnya kayak, tapi masalahnya kan yang dia bahas tuh umurnya kan. Yang netizen permasalahan, lu ngomong di depan makamnya ibunya Pak Jokowi, nggak sopan gitu loh. Jadi pertama-tama adalah nggak tahu lah mana yang lebih penting dari yang lain ya. Jadi satu adalah bahwa dia menuduh bahwa ibunya itu mendiang itu bukan ibunya, bukan ibu angkat, kata itu ibu tiri. Dan alasan mengapa itu dia menuduh seperti itu adalah karena dia punya data yang menunjukkan bahwa si ibu itu melahirkan di usia 18. Dan itu nggak mungkin. Katanya sih dapat dari warga lokal data itu, tapi entah siapa warganya juga. Enggak, dan kalaupun dia dari warga lokal seperti tadi kamu katakan, memang kenapa? Iya, nggak ada hubungannya. Ya, barusan ada seorang konten kreator ya yang berdiskusi dengan Ade Armando, dan juga sebelumnya tadi ada Mas Ian Borneo alias Mas Ian Jibril ya, yang sangat renyah sekali ketawanya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Pernyataan Mas Ian Jibril tadi banyak sekali kata-kata mutiara yang tidak sepatutnya disampaikan di muka umum gitu ya. Jadi saya disclaimer, tolong jangan diikuti ya. Tolong di skip karena sesuatu kata-kata yang kurang enak didengar, yang melanggar norma, aturan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu sebetulnya tidak diperbolehkan muncul di YouTube gitu ya. Diperbolehkan kalau untuk di counter ya kan. Maka saya counter bahwa itu adalah kata-kata yang tidak layak. Tetapi isi komentarnya Mas Ian Borneo ya kan, kemudian komentarnya Ade Armando bersama host ya, salah seorang konten kreator di YouTube tadi, saya sependapat bukan hanya 100% tetapi 100.000 triliun persen ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.